audience, the big event for this time is Mau'idotul Hasanah and first pray by the Honorable of Kiai Haji Miftahul Haq. Please welcome to the Honorable of Kiai Haji Miftahul Haq. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf malam ini Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil berhalangan hadir karena beliau sedang berada di Malaysia. Namun kini telah hadir Kiai Haji Miftahul Haq yang akan memberikan Mau'idotul Hasanah dan doa pertama pada malam hari ini. Kepada yang kami muliakan Kiai Haji Miftahul Haq, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal dzakirin, hamdal syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hadratil kurama, para alim, para ulama, para habaib, para gawagis, para asatid, para asatidah, para bunyai, wabil khusus muassis hadzal ma'had Radhatus Salam Romo Kiai Sahal Musyaffa, para umara ulil amri fi hadzal dar, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, rencang-rencang saking TNI dan Polri, para hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah dalu punika kawula saged sawanten mriki kanthi sehat wal afiat, saged hormat Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi hadir kawula panjenengan dipun catet dados bukti bahwa kita cinta kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ngadirat junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswah yang terlihat, yang bisa ditiru oleh kita semua. Ma'asyiral kurama, ngapunten saderenge kawula lenggah ten nginggil keranten ad-dhaif kal mayyit ngoten nggih. Dados keranten niki wau Rama Yai Sahal ingkang merentah kula ten nginggil nggih ngapunten. Alhamdulillah ibu-ibu kawula nggih lumayan ganteng dados jenengan kedah bersyukur. Sepindah ingkang kawula sampaiaken ngeten. Mursyid kula, guru kula, Asy-Syaikh Dr. Yusri Rusdi Asai Jabr Al-Hasani ten salah setunggal kitabipun niku mbikak kalian ngeten, bahwa satu-satunya umat yang kemudian menjadikan sholawat atas nabi mereka, yang menjadikan pengagungan atas nabi mereka itu menjadi bagian dari ibadah, hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, bahwa kita perlu faham umat Kanjeng Nabi niki, kita sedaya niki banyak sekali mendapatkan fadilah, banyak sekali memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Salah setunggal niku dados sholawat niku itu satu-satunya di umat ini di mana kita bersolawat kepada Nabi itu menjadi bagian dari ibadah. Pengiran dawuh innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ngoten.
karena niku ndamel fi'il yusol iki atik bahas nahu nggih. Mboten sios. Mungkin nanti keliru tambah repot nggih. Jadi karena kemudian itu memakai fi'il mudhari dan fi'il mudhari itu memiliki tenses. Jadi ada time signal yaitu hal atau present dan future atau mustakbal. Nah, nanti ngeten iki Yai Sahal mboten semerap ngoten niku. Jadi penting kula ndudukaken barang sing Mbah Yai Sahal mboten semerap. Karena kemudian fi'il mudhari itu memiliki zaman yang menunjukkan hal atau mustakbal, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ada pertanyaan sedang apa Allah sekarang, maka kita bisa menjawab dengan tegas Allah sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sing pertama. Ingkang nomor kali yang perlu kita pahami bareng bahwa nanti ten pesantren niku wonten siiran ngeten. Muhammadun basyarul kalbah. Wonten ten mriki. Bal huwa kal yakuti bainal ha. Swara kula mboten pati eco ngapunten nggih. Dados di satar awal bait niku Muhammadun basyarul kalbasari. Kanjeng Nabi niku Muhammad menungso yang tidak seperti manusia lainnya. Kita perlu menggarisbawahi kata basar di sana, manusia. Ngoten. Jadi kalau kita ingin kemudian ngelakoni agama niki, niku mestine ngelakoni memakai perspektif manusia. Nate ten Qomi Utuhyan niku Syekh Nawawi ngutip Imam Sahal. Alamatu hubbillah hubbil Quran. Hubbul Quran wa alamatu hubbihima hubbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alamatu hubbin Nabi hubbus sunnah. Ma'asyiral kurama, tanda bahwa kita mencintai Allah adalah kita mencintai Al-Quran. Tanda bahwa kita mencintai Allah dan Al-Quran, kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda bahwa kita mencintai Nabi adalah kita mencintai sunnah. Ma'asyiral hadirin, mencintai sunnah. Sunnah secara definisi awal niku nggih kados ingkang kita sami semerap, perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi dan seterusnya. Kalau kita melihat sunnah itu hanya dari perspektif apa yang dilakukan oleh Nabi yang bisa dicatat dan catatan itu sampai kepada kita, maka akan banyak sekali catatan-catatan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi yang tidak sampai kepada kita. Karena itulah kemudian dalam tradisi beragama kita niku selain kemudian memakai logika referensi, kita juga memakai logika guru, logika sanad, logika dari mana kemudian kita belajar agama niki. Karena kalau kita hanya mengandalkan sumber-sumber primer, niki cara kampus ngoten istilahnya, sumber-sumber primer baik yang ada di Al-Qur'an, hadis atau apa-apa yang tercatat, maka akan banyak sekali yang tidak sampai kepada kita. Sehingga yang terjadi agama niki kalau hanya memakai perspektif sunnah saja, maka akan menjadi agama sing isine niku aturan kali larangan tok. Ngoten. Kita melupakan bahwa ada nabi di sana. Ada seorang nabi yang diutus oleh Allah yang kemudian melaksanakan sunnah niki. Contoh yang paling sering kita mireng niku, suatu siang wulan Ramadan niku wonten bebojoan niku kumpul. Jima. Enak pun, kabeh poso, piyambake jima. Kumpul kali bojo. Kemudian wadul ten Kanjeng Nabi, kula niki ngumpuli garwa kula niku pas wae siang bulan Ramadan. Ya napa Kanjeng Nabi? Oh wis. Merdekakno budak. Kula mboten mampu Kanjeng Nabi. Ya wis, poso 2 wulan. Swidak dina. 2 wulan nggih. Kula mboten mampu wong
poso niki kula niki poso posisine tapi mboten kuat ngempet kemudian kumpul kali bojo ya wis ngekei mangan fakir swidak kula niki Kanjeng Nabi sak Banjarsari niku paling fakir nanti kula fakir kula paling fakir ya napa kemudian kula badhe sedekah kemudian Kanjeng Nabi mendet kurma kemudian diparingaken ten tiyang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat agama ini hanya dari perspektif perintah dan larangan, maka tidak akan muncul kemudian kemudahan-kemudahan itu. Terlepas bahwa setiap kemudahan-kemudahan yang dicatatkan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, dan dicatat dan kemudian sampai kepada kita, yang itulah kemudian menjadi aturan syariat kita piyambak. Kita sedaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah kemudian kita butuh melihat bagaimana syariat ini, sunnah ini kemudian diaplikasikan. Karena kita tidak pernah berjumpa Nabi, maka satu-satunya pewaris yang kita tahu dari Nabi adalah para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Kita mboten saged kepanggih kalian Kanjeng Nabi. Yang kita bisa kita temui adalah para ulama yang kemudian menjaga sunnah ini, menjaga tatanan agama ini. Karena itulah kemudian nopo penting milik guru nih. Keranten nopo? Keranten gini wau. Alamatu hubbin nabi hubbus sunnah. Tetapi bagaimana kemudian mengaplikasikan sunnah ini, melakukan sunnah ini dalam kehidupan sehari-hari, kita butuh Nabi. Dan di era kita tidak bisa berjumpa dengan Nabi. Yang kita jumpai adalah para pewaris-pewaris beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah beragama niki cara dadi wong Islam niku mboten saged ucul saking guru. Mboten saged ucul kare bagaimana kemudian para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu kemudian merefleksikan, mengekspresikan bagaimana cara beliau-beliau melaksanakan sunnah Nabi di dalam kehidupan sehari-hari. Niku pentingnya. Niku pentingnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula wau dalu niku angsal napa undangan ngoten. Niku temae Maulid niki meneladani menteladani memakai huruf T ngoten. Menteladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membumikan Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Ingkang kula bahas niku poin pertama, bahwa untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita butuh guru. Kita butuh uswah yang kemudian terlihat, yang bisa kita ikuti tindak tanduknya. Cara kita beragama berbeda dengan tiang-tiang barat. Tiang-tiang wis barat nih, Amerika, Eropa dan seterusnya nih. Karena apa? Karena mereka melaksanakan aktivitas keberagamaannya itu hanya mengandalkan referensi, mengandalkan catatan-catatan yang itu banyak sekali tipuan-tipuannya, banyak sekali hal-hal yang kemudian diubah, ditahrif. Ngoten. Nanti kita mboten. Kita ndamel logika guru. Karena itu kemudian penting kita mensyukuri bahwa kita hidup di Indonesia, kita urip ten Jawa Timur niki sing kathah-katahe niku tiyang muslim. Yang kemudian para habaib, para ulama, para masyayikh, para kiai itu banyak ada di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keranten niki hari santri. Kula badhe buka ngeten. Memenuhi poin kedua niku, membumikan Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Kita semua tahu bahwa
agama niki dibeto kalian para wali. Nggih, kula lajengaken, ngapunten. Dados agama saged nyebar ten mriki niku barokahipun para wali. Kita mungkin mengetahui beberapa catatan bahwa para wali-wali yang kemudian ada di Jawa, ada di Nusantara, itu kebanyakan adalah min Ali Admothan, ngoten, atau Azmat Khan. Dados agama temriki niku dibeto kalian para sayyid, para asadda alawiyin. Karena itulah kemudian kalau kita kemudian melihat bagaimana cara ulama-ulama, cara para saddah alawiyah, para masyayikh-masyayikh di era itu menyebarkan agama Islam niku nate dibeto ten bagian utara mereka ya, ten barat carane, ten Spanyol, ten Romawi dan seterusnya niku betoke damel pedang kudu perang. Keranten apa? Keranten memang watak dan corak bagaimana kemudian mereka menjalani kehidupan sehari-harinya adalah bahasa yang paling bisa dipaham adalah perang. Benten kali kita niki terkenal mulai zaman riyen niku tolerani dukur. Kita niki terkenal bahwa kita bisa menerima apapun selama tidak kemudian dengan kekerasan. Satu-satunya yang kemudian dengan kekerasan secara masif nggih penjajah niku. Tiang-tiang Inggris, tiang-tiang Londo niku gaya itu ngejak ngomong tapi kemudian ngejak perang. Jadi cara kita beragama itu dengan dakwah yang baik, dengan dakwah yang halus. Cara dawuhipun Habib Umar, amar ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf. Dados perintah ma'ruf tapi nahi mungkar bil ma'ruf. Ngoten. Cara palik kula nggak ada palik niku asmanipun Kiai Ahmad Jazuli Soleh. Niku nek jelasaken ma'ruf niku. Ma'ruf adalah sesuatu yang secara syariat tidak bertentangan dan secara norma-norma sosial tidak bermasalah. Niku ma'ruf. Niku ma'ruf. Dados cara kita dakwah kok kemudian wonten masalah gak pati diterima kali tiang kanan kiri, berarti kita dereng saged ma'ruf. Karena logika itu yang kita pakai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama ini sekali lagi dibawa ke tanah Jawa, ke Nusantara ini dengan baik-baik. Dengan mauidhah hasanah, dengan berdagang, dengan dan seterusnya. Sehingga kemudian ketika mulai badhe-badhe kemerdekaan itu, niki sing penting kula bahas dalu punika. Di tahun 1935 niku wonten muktamar NU. Salah satu pertanyaannya yang kemudian mencuat adalah apa hukum orang yang mati, orang yang meninggal yang kita tidak tahu asal usulnya. Yang kita tidak tahu asal usulnya. Dados sepertinya di era itu banyak sekali orang yang meninggal yang kita tidak tahu asal usulnya. Terus yok nopo mayit sing kita mboten paham niki. Kita apaken? Kemudian Basul Masail dan sepakati bahwa orang yang kemudian meninggal yang kita tidak tahu asal usulnya diramut coro Islam. Coro kita ngeramut Islam nggih sekawan niku. Napa? Didusi, dikafani, disolati, dikuburno. Nggih sekawan niku. Karena kita tidak tahu apa agamane tiyang niku napa. Basul Masail memutuskan seperti itu karena logika yang dipakai waktu itu adalah
Karena di sini dulu ada kerajaan-kerajaan Islam, maka bisa sangat dimungkinkan bahwa yang meninggal itu adalah orang Islam, sehingga kemudian harus dirawat seperti orang Islam. Kemudian muktamar tahun berikutnya 1936 di Banjarmasin, riyen muktamar NU niku setahun sepindah. Ngoten, nate sak mangke gangsal tahun. Ada pertanyaan selanjutnya adalah, yok nopo hukume daerah kita, negara iki atau daerah lah, karena dorong wonten istilah negara. Apakah kemudian ini kalau memakai fikih ngoten nggih, niki darul harbi, nopo darul Islam, nopo-nopo. Kemudian ulama memutuskan bahwa daerah Nusantara adalah darul Islam. Meskipun umat Islam pada waktu itu kalah, tetapi itu tidak kemudian menghilangkan fakta bahwa semua orang Islam di bumi Nusantara ini bisa melakukan, bisa mengekspresikan keberagamaannya. Zamannya London itu tasik saged, mulutan, tahlilan niku saged. Paling ya setengah teman-teman kali rencang-rencang sing mboten seneng mulutan, ngoten biasa niku pun. Biasa niku mulai zaman anu ngoten. Kemudian ketika Jepang mlebet ten mriki niku Mbah Hasim sempat dilebetaken penjara niku. Setelah itu kemudian beliau diangkat menjadi semacam nopo nggih, Menteri Agama katakanlah ngoten nggih. Menteri Agama. Dan beliau Mbah Hasim itu kemudian mau tanda kutip bekerja sama dengan Jepang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu memahami bahwa Islam berkembang di Nusantara ini itu tidak kemudian terputus dengan relasi kuasa, dengan hubungan dengan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Kita tahu betul bahwa kita sering kali mendengar bahwa Sunan Ampel niku angsal tanah Ampel niku barokah Putri Cempo dinikah kali Brawijaya. Ngoten. Karena kemudian ada tanah yang diberikan kepada Sunan Ampel sehingga kemudian Islam berkembang sampai sekarang. Ngoten. Logika kerajaan niku mboten wonten, rakyat nggak ada tanah niku mboten wonten. Hanya orang-orang yang dekat dengan keraja yang kemudian bisa mendapatkan tanah. Istilah riyen perdikan ngoten. Dados ngoten. Apakah kemudian Mbah Hasim itu ditentang oleh para masyayikh? Banyak. Para ulama banyak. Sama seperti posisi kita saat ini. Ketika NU dekat dengan kekuasaan, ketika wapres niku kiai. Ngoten, pun biasa nih. Pun biasa dan itu berulang. Apakah kemudian Sunan Ampel waktu itu tidak kemudian ada konflik? Nggih mestine wonten. Meskipun tidak ada data yang bisa kita baca sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Mbah Hasim niku baik-baik saja, tanda kutip ya. Karena kalau tidak kemudian Jepang didekati, maka yang terjadi akan banyak sekali kekerasan-kekerasan yang bisa menimpa orang Islam. Dalam beberapa keterangan pada tanggal 16 September niku Pak Karno niku nedhi fatwa 1945 ten Mbah Hasim. Mbah Hasim, coro perang mempertahankan kemerdekaan yang baru terjadi di 17 Agustus niku kinten-kinten hukumnya nopo? Beliau menjawab, memberikan fatwa secara personal waktu itu bahwa seseorang yang kemudian mempertahankan kemerdekaan maka matinya mati syahid. Yang kemudian di tanggal 22 Oktober di hari ini di tahun 1945 niku kemudian lahir resolusi jihad yang kira-kira bunyi sapa wonge sing kemudian nang nisore 80 kilo teko Surabaya wajib melok perang, sing lanang terutama. Sapa wonge sing kemudian urip nang ndukure 80 kilo teko Surabaya wajib bantu.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat logika fatwa resolusi jihad, sekali lagi bahwa negara ini niki sanes negara Islam. Sehingga tidak ada kemudian logika seperti di Mesir itu ada mufti yang memberikan fatwa hukum yang kemudian mengikat kepada seluruh rakyat. Mboten wonten. Mboten wonten. Jadi yang ada adalah kesepakatan-kesepakatan. Kira-kira di awal November niku sedaya ulama-ulama, bukan hanya dari Nahdlatul Ulama, dari semua ulama kemudian bersepakat mendirikan Majelis Syura Muslimin Indonesia, MASUM ini. Yang juga kemudian mengiyakan apa yang tertuang di dalam resolusi jihad. Jadi sekali lagi bahwa logika perang mempertahankan kemerdekaan itu menjadi perang fisabilillah dan konsekuensi hukumnya adalah mati syahid, itu tidak kemudian waktu niku ya diwadahi dari sebuah negara Islam. Nggih keranten ngaten iki. Ngaten lho. Jadi kalau seandainya kemudian kita ulang kembali rapat BPUPKI, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kita ulang kembali saat ini, maka selama itu pula kita akan, ketika kita kekeh untuk kemudian mendirikan negara Islam, maka selama itu pula yang terjadi, yang muncul hanya perpecahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mesti nih lah niki yok nopo carane kemudian Mbah Hasim, para masyayikh, para habaib pada waktu itu melaksanakan sunnah Nabi yang kemudian berbuah kemerdekaan, yang kemudian menjadikan kita semua sekarang ini bisa bermaulidin Nabi dengan aman, dengan tertib, dengan damai di bumi tercinta kita Nusantara. Niku barokah para masyayikh, para ulama. Kalau seandainya ulama-ulama dulu kekeh untuk kemudian mendirikan negara Islam, maka wallahu alam. Wallahu alam. Apakah kemudian kita akan menjadi Suriah dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dados di tahun 49 niku wonten perang DITII. Dados gini ku wau kepingin ngedekno negara Islam. Yang kemudian dijawab oleh para alim ulama di Munas 54 NU niku, Munas alim ulama yang dimotori oleh Mbah Wahab dari NU itu. Salah satu keputusannya adalah bahwa presiden adalah waliul amri ad-daruri bisyaukah. Ngoten. Ya wes. Presiden itu waliul amri. Masih yo, meskipun negara kita itu bukan negara Islam. Ngoten. Kita ulang berapapun, kita simulasikan bahwa negara ini mulai awal pasti yang paling baik kalau kita memakai logika Imam Ghazali ya. Cara dunya iki diwalik ping pira ae, digoleki sing paling apik. Nggih sing paling apik niku sakniki. Ngoten. Nggih sing paling apik niku sakniki. Ngoten. Kita wolak-walik yo napa mawon, kita simulasikan bagaimanapun, maka negara terbaik, kesepakatan terbaik adalah yang ada sekarang ini. Maka penting bagi kita untuk mempertahankan kesepakatan yang berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados ngoten. Jadi kita tidak bisa kemudian ngelakoni agama niki, membumikan Islam ala ahli sunnah wal jamaah kalau mengikuti logika tema niku, tanpa kemudian kita melihat, kita mempelajari bagaimana ulama-ulama, para masyayikh kita, para habaib kita niku kemudian ngelakoni agama niki. Mboten saged. Mboten saged. Niku sing kadang kita niki mboten pati sensitif. Kita niki mboten pati perhatian. Kita bisa tahu tadi. Ya napa kemudian Romo Yai Sahal
niku naftis, niku nangleti santri nih. Niki kita saged ningali ya, bahwa Kiai Sahal niku kiai ingkang open ten santri. Niki corotan ngelom ya, corotan ngelom. Kula dikeken ngeramut ngoten mboten anu. Ditakoni niki fi'il apa niki anu was. Ngengken lari-lari mawon daripada kula piyambak sing nakoni. Dan cara belajar seperti itu, kalau pedot ya, cara belajar seperti yang kemudian ditampilkan, yang kita semua melihat tadi, niku cara belajar yang sing kemudian cara zaman sakniki niku napa ya? Gak pati ono. Jenengan bayangaken, wonten santri ngaos ten ngajenge panjenengan sedaya ditanggleti masalah zakat. Zakat, Pak. Zakat. Niki cara takmir sih masalah. Zakat. Ngoten. Bukan hanya ditanyai tentang kontennya, tentang isi hukumnya, tapi bagaimana kemudian mengekstrak hukum dari teks-teks berbahasa Arab. Niku apot nih. Niku apot. Dan seperti yang dijelaskan oleh nopo ya Sahal niku mboten briefingan. Niku luwih abot malih niku. Ngoten lho. Santri-santri riyen niku ngeten. Ngoten ya. Bagaimana kemudian santri-santri itu dididik untuk mengekstrak pengetahuan dari bahasa yang bukan sama sekali bahasa ibunya. Makanya cara kita mboten kenal Islam, mboten penting bagi kita untuk belajar bahasa Arab. Barokahipun kita Islam sehingga kemudian kita wajib belajar bahasa Arab. Dan belajar bahasa Arab, belajar bahasa, terutama dalam konteks sing urusane agama, niku zaman sakniki niku dianggap boten penting. Sedaya ngandalno terjemahan. Yang kita tidak tahu, kita tidak bisa ngukur kredibilitas si nerjemah niku. Ngoten lho. Kita buat simulasi mawon. Mbak ini gua punya kemudian kemampuan memahami bahasa Arab. Asumsine ya. Maka semua teks bahasa Arab dia bisa membaca. Kalau dalam logika bahasa niku tergantung tema-tema yang kemudian beliau kuasai. Nanti tema fikih, nanti tema nopo, hadis mungkin masih dekat ya. Tapi hadis bahasa Arab bahas tema kedokteran, tema hukum, tema anu niku ora dibenten. Jadi kan bayangaken, wonten lare estri niku saged maos kitab, dia bisa kemudian mengekstrak hukum-hukum Islam langsung dari sumber primer. Kalau seandainya kemudian mbak-mbak tadi, mas-mas tadi istiqomah terus menerus dalam istiqomah keilmuannya, maka kemudian dia bisa menjadi ulama yang kita semua bisa banggakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan selama santri niki wau niki kemudian manfaataken ilmune, ngamalno ilmune, maka selama itu pula muassis dan para asatidzah dari Pondok Raudhatus Salam niku angsal jariyah. Ngoten. Dan tonggo-tonggo ingkang dukung berdirinya pondok di daerahnya itu juga akan mendapatkan jariyah. Dan selama kemudian majelis taklim ini tetap berkembang di dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, maka seluruh pendiri negara niku angsal jariyah. Gini apa tuh? Maka penting kemudian kita mengisi kemerdekaan dengan gaya-gaya yang manfaati. Ngoten. Niki sing cara awak dhewe niki gak pati gadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi cara kula resum ngoten ya. Ketika kemudian kita memahami cara mbak-mbak niku, kita mampu mengekstrak hukum-hukum agama dari sumber primer yaitu bahasa Arab,
maka kita memahami sunnah. Ketika kemudian kita memahami sunnah dan tahu betul bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari melalui contoh-contoh yang ditampilkan oleh para kiai-kiai kita, para guru-guru kita yang itu bersanad sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka itu menunjukkan bahwa kita mencintai Al-Quran dan mencintai Allah. Ketika cinta kita itu sudah terbukti, maka pada titik niku kita sudah bisa menjadi mukmin yang sejati. Kita sudah bisa menjadi insan kamil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir niki ngapunten. Ada satu hal yang kemudian dipesenaken. Kula niki nggak ada mbah. Mbah kula niku kiai, ngoten. Asmanipun Romo Kiai Soleh Qasim Sepanjang Sidoarjo. Salah satu yang dipesankan kali abah kula, mbah kula nate ngundang niku apa? Pesen niku saking mertuanipun Romo Kiai Hamzah Ismail. Leh, awakmu atik ngelakoni apa-apa pastekno. Kudu temen ambek hati-hati. Sepokok ngelakoni apa ae kudu temen ambek hati-hati. Niki cara kula sing maknane ngoten nggih. Temen niku ngeten, asidku fil amal. Temen niku bagaimana kemudian kita melakukan apapun dalam kehidupan kita niku ndamel ilmu. Apapun yang kita punya, apapun yang kita tahu, itu kita curahkan sepenuhnya agar kemudian sing kita lakoni niku cara syariat mantep, cara norma sosial mantep. Niku cara temen ngoten. Cara kula. Maknani dawuhipun temen niku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kranten ngeten. Ten Qomi Utuhyan niku. Syekh Nawawi niku nyontohaken cerita Hasan Basri kali Kiai Farkot. Suatu ketika Syekh Hasan Basri niki kali Kiai Farkot niki diundang ten walimah. Ketika ten walimah niki kemudian sing ngundang walimah niku nyuguh panganan niku nang ndukure wadah saking emas. Ngoten. Keranten Kiai Farkot niki paham fikih. Maka beliau tahu betul bahwa makanan yang kemudian disuguhkan dalam sebuah wadah dari emas niku hukumnya haram. Kali dipangan. Ngoten. Kemudian yang terjadi adalah Kiai Farkot niku mojok. Cara kula nggih mojok ten mriku niku wae saderenge diubrak kali panitia dikan maju malih. Kemudian Syekh Hasan Basri mboten. Syekh Hasan Basri niku pados roti sing ageng kemudian ngesok napa nggih menuangkan kumpulane kurma, dompolane kurma. Beberapa maknane ini dados jenang ngoten. Niku tendukure roti sing ageng niku. Kemudian Syekh Hasan Basri niki setengah gudang ngoten. Ya furoikit ditashir. Hei Farkot cilik. Halla sonat takadzalik. Ente lapo kak ngelakoni koyo ini? Ente lapo kak ngelakoni koyo? Syekh Nawawi kemudian memberikan beberapa poin-poin ngoten ya. Apa yang dilakukan oleh Syekh Farkot dengan menjauh dan apa yang dilakukan oleh Syekh Hasan Basri dengan kemudian melakukan apa yang sudah dilakukan itu. Niki wonten mazhai piyambak-piyambak. Salah satu hal yang kemudian kita bisa lihat dari apa yang dilakukan oleh Syekh Hasan Basri adalah idkhalus surur, nyenengno tuan rumah. Syekh Hasan Basri ketika melakukan itu beliau mampu kemudian membahagiakan tuan rumah. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh Kiai Farkot mboten saged. Sing kedua,
Apa yang dilakukan Syekh Hasan Basri niku kemudian saged memenuhi sunnahe nekani walimah. Napa? Mangan. Keranten kemudian Kiai Farkot mboten dahar, nggih otomatis mboten saged menuhi sunnahe walimah. Sing nomor 3, apa yang dilakukan oleh Syekh Hasan Basri itu adalah sebuah taklim, ngulangi kita bagaimana kemudian kita bisa lepas dari sebuah kondisi yang seolah-olah niku anteman-teman kali syariat, mboten cocok kali syariat. Niku ulang-ulangane Syekh Hasan Basri. Apa yang kemudian dilakukan oleh Syekh Farkot niku mboten wis kalih ngoten. Ten mriku Syekh Nawawi niku mengkategorisasi ngeten, bahwa Kiai Farkot niku masuk kategori abid, Syekh Hasan Basri niku masuk kategori alim. Ngoten. Loh, Kiai Farkot niku itu kemudian tidak memakan makanan yang ada di atas wadah dari emas. Ini kan berarti beliau tahu bahwa hukumnya haram. Tetapi kenapa kemudian Kiai Farkot niku mboten disematkan atribut alim? Ngoten. Kalau dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi, terus definisi alim niku itu adalah kemudian seseorang yang mampu, ngoten ya, melaksanakan, menjalani kehidupan sehari-harinya tanpa merasa terjebak dalam suatu keadaan, tanpa kemudian dia tidak bisa menjalankan syariat agama. Contohnya Syekh Hasan Basri niku alim temenan. Ilmu itu kemudian menjadikan beliau bisa keluar dari sebuah kondisi sing cara kita niku mesti ya apa kan diapakno ya apa kan ngoten. Dados ngoten. Makanya dalam pesen saking Mbah kula niku temen niku. Jadi penting bagi kita untuk kemudian menjadi seorang alim. Bukan hanya orang yang kemudian hafal kaidah-kaidah fikih atau hukum-hukum furu'iyah, tetapi bagaimana kemudian ilmu itu menjadikan kita mampu sama sekali tidak akan pernah terjebak dalam suatu keadaan, sehingga nggih koyo Yai Farkot niku. Al ilmu nurun. Lalek kita sedaya ngoten sik sumpek kae berarti mboten nur. Berarti mboten gak ada ilmu. Ingkang kedua, pesan Mbah kula niku, hati-hati, hati-hati. Keranten ngeten, dalam logika agama niki tidak ada logika aman, tidak ada sama sekali rasa aman yang semestinya berada di dalam pikiran kita. Kita harus selalu kemudian ikhtiar yok nopo carane nyidek pangeran. Keranten nate ndamel nopo logikae bet suabil iman yo. Wa bi anna marji'a mu'minin li jinani wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Sing cara Syekh Nawawi niku manane wong mukmin dados wong iman niku nggone ten swarga. Wong kafir niku nggone ten neraka. Apa definisi iman? Iman adalah orang yang mati dalam keadaan iman. Jadi wong mukmin niku lho, orang yang beriman itu adalah orang yang mati dalam keadaan iman, sakwalike. Karena itu kalau kita mendengar dawuhnya Habib Umar Al-Hafidh, jadi bagi seluruh muslimin niki sing paling kemudian harus diperingati niku dina sedoe dikholi carane. Keranten napa? Penentuan bahwa apakah kemudian kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Berbeda kalau kita memakai pendekatan pada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi adalah hari kelahirannya, karena di hari kelahirannya adalah rahmat bagi kita semua, dan di hari ketika beliau sedo itu adalah musibah bagi alam. Ngoten.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mestine karena hidup kita itu ditentukan di akhir ini, maka penting kemudian kita niku jaga istiqomah ngerawi majelis-majelis kaya ngeten iki. Kalau seandainya kita mati pada majelis ini, kita sedo meninggal pada majelis ini, maka bisa dipastikan bahwa dari apa yang terlihat dari zahir bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada titik itu dari tampilan zahir kita akan tahu bahwa orang yang meninggal di majelis ini itu akan menjadi husnul khotimah. Dan penting kemudian jogo stabilitasnya tadi. Makanya penting hati-hati nih. Yok nopo carane kita niki harus dalam keadaan eling ten pangeran, zikir. Cara ten zikir Naksabandi niku wonten kewajiban Allah ngoten. Zikir khafi. Jadi jangan sampai setiap tarikan nafas kita itu tidak ada Allahnya. Niki cara ulang-ulangane torekoh ngoten. Dados niku. Kula namung nyampeaken napa ingkang didhawuhaken kalih mbah kula. Dados kita ketika kawula piyambak wabil khusus ketika nglampahi napa-napa niku penting temen kalian hati-hati. Mugi-mugi ingkang kawula sampaiaken manfaat, ngaturaken agung pangasami ila una wal miswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ma nawaina wa ala ma nawabi salafus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal hayati min jamil khairati fil hayati wa abadal amad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil ya fattahu ya alim iftah lana fudul arifin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan thayyiban muwassa'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minal ulama'il amilin min ibadikal muttaqin min ibadikas shalihin. Allahumma inna nas'aluka shihhah wal afiyah wa husnal khuluq. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Afahsibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina turja'un fatallahu malikul haq la ilaha illa rabbil arsyil karim. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa la yadhillu man walita wa la yashqa. Tabaraka alhamdulillah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bi rahmatika wa karamika wa ihsanika
يا موجب سائلين من كل شيء جديد وبالإجابة ربنا اغفر لنا ذنوبنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب رب اغفر وارحم وأنت الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب اغفر وارحم وأنت الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الفاتحة. Al-Khatim Jami'ul Barnamij fi hadhil laila. Nahnu sayyidul hafli a'dirni minal khataya. Ya Rabbana lakal hamdu bagi di jalan rakyat wasalli ala jami'i salatan tujina bi abdul dan hajat wa du'a'ur nabi amtadu wa nabi dengan rabbana wa rabbana wa liwalidina wa jahina wa alimna jannina wa radina wa alaina wa liman ahsana ilayna wa sa'alina wa lijami'il muslimin wa Muhammad Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al khayra sahla Rabbi yassir wa la tu'assir ya muyassir ya yassir ya mudabbir musahil alaina kulla atin bismillahir rahmanir rahim barik lana fi awladina wa fadhumna tadurhum wa fi kumna ta'atika warjubna birahum Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun bi inna laka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma ta'adzaka min nabiyyika antal musta'an wa alaikal bala wa nakhalukan najim wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilayka min qawlin wa amal makruna bi fadli Muhammadin min rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Al-Khatim Jami'ul Barnamij fi hadhil laila. Nahnu sayyidul hafli a'dirni minal khataya. Well, that's the whole of events. We are as MC as forgiveness for any words and behavior which are not supposed to be. Thank you very much for your kind attention. Demikian seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ucapan maupun perbuatan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.